Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jujur saja tiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita berada di tengah-tengah kawan-kawan kita seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggibah misalkan, membicarakan aib saudara kita, atau berucap dengan ucapan yang dusta. Itu semua adalah perbuatan dosa. Belum lagi ketika kita bermuamalah, kita menipu, kita menzalimi, mengambil hak milik orang lain tanpa keridhaan hatinya. Terlebih lagi ketika kita sendiri, kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita. Allah tidak hadir bersama kita. Allah tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan. Kita bebas saja berbuat kemaksiatan ketika kita sendiri. Dan kemaksiatan ini adalah beban dosa yang sangat berat yang akan kita pikul di akhirat kelak. Kita tidak akan membawa apa-apa selain amal perbuatan kita. Hasil dari amal perbuatan kita kelak di akhirat. Tentu beban ini ingin kita lepaskan. Bahkan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari akhirat itu adalah hari ketika seseorang itu berlari, lari menjauhi saudaranya. Seorang anak lari dari bapaknya, seorang bapak lari dari anaknya. Seorang suami lari dari istrinya, demikian sebaliknya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Satu sama lain ingin menyelamatkan diri masing-masing. Satu sama lain tidak ingin dituntut di akhirat. Tidak ingin memikul dosa orang lain gara-gara pernah menzalimi orang lain. Sehingga dia berupaya untuk lari. Justru dia ingin beban dosanya ingin dia hilangkan dari dirinya. Karena masing-masing orang ketika itu menginginkan keselamatan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan suami, istri, anak, orang tua. Kecuali yang bertakwa. Nah, bagaimana cara menghilangkan beban dosa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, firman Allah Subhanahu wa taala, andai kata kalian datang membawa sepenuh bumi dosa menghadapku, namun asalkan kalian tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, aku pasti akan datang membawa sepenuh itu juga ampunan, sepenuh bumi ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu semua. Dengan syarat kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Menduakan Allah dalam ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita beribadah juga kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan darinya. Kita juga memohonnya dari selain Allah, bahkan dari makhluk yang sudah mati. Kita memohon berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai manusia berharap keberkahan dari selain Allah yang tidak ada dalilnya keberkahan bersumber dari mereka. Bahkan mereka mengambil keberkahan dari hewan, bahkan dari kotoran hewan, na'udzubillah. Dan itu terjadi. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, siapa yang mati di atas tauhid, sekalipun dia membawa dosa yang banyak, maka dipastikan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan merahmatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid. Namun, antara tauhid dan amal soleh ini memiliki hubungan keterkaitan yang sangat kuat. Antara dosa dan tauhid ada hubungan
yang mana dosa ini bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Semakin banyak seseorang melakukan dosa, maka tauhidnya semakin terkikis. Lama-kelamaan sampai tauhidnya itu bisa hilang sama sekali. Disitulah seseorang dikatakan tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati di atas kekafiran. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.